Jadi meme seperti itu kalau di dunia digital tentu saja untuk penuh dengan ekspresi ya, penuh dengan kebebasan gitu ya. Mengelola AI harus juga diikuti oleh kemampuan literasi digital yang baik. Di komentar itu ada yang bilang bahwa bagaimana kalau misalnya keluarga kalian atau orang tua kalian digambar seperti itu. Nah, itu Meme Jokowi Prabowo. Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan dari seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung ITB. Meme yang memuat visual Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo itu diunggah ke media sosial sebagai bentuk kritik dan satir yang kemudian menjadi polemik nasional. Unggahan tersebut menyulut reaksi keras dari berbagai pihak. Tak sedikit yang mengecamnya sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara, sementara sebagian lainnya membelanya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di negara demokratis. Mahasiswa sejak era pergerakan kemerdekaan hingga masa reformasi dikenal sebagai penjaga moral bangsa. Kritik terhadap penguasa bukanlah hal baru. Namun kini, ekspresi tersebut hadir dalam bentuk yang berbeda, bukan lewat mimbar bebas atau demonstrasi fisik, melainkan melalui unggahan digital yang cepat viral. Meme menjadi salah satu senjata baru yang jenaka, simbolik, dan seringkali mengandung kritik tajam. Dalam meme yang dikemas dalam narasi satir itu, disinggung isu-isu seputar suksesi kekuasaan, politik akomodasi, hingga persepsi publik terhadap arah demokrasi Indonesia. Namun, kebebasan berekspresi itu dibalas dengan tekanan sosial, ancaman, hingga potensi pelaporan hukum. Sementara itu, di satu sisi ada yang melihat unggahan tersebut sebagai bentuk kritik sah dalam ruang digital. Di sisi lain ada yang menilainya sebagai tindakan tak beretika. Bahkan beberapa tokoh menganggap bahwa meme tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena menyentuh martabat kepala negara. Namun pertanyaannya, apakah kritik yang dibalut humor harus selalu dianggap sebagai ancaman? Bukankah dalam demokrasi, pemimpin justru diuji kematangannya dalam menghadapi kritik, termasuk kritik yang dikemas secara satir? Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sering digunakan untuk menjerat warga yang dianggap melampaui batas dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Seperti pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun hukum dan etika tak selalu berjalan searah. Secara etis, mungkin meme tersebut dianggap tidak sopan oleh sebagian pihak. Namun secara hukum perlu dilihat secara hati-hati apakah benar terdapat unsur penghinaan atau hanya merupakan bentuk ekspresi. Sebagai institusi pendidikan tinggi ternama, ITB berada di tengah pusaran ini. Di satu sisi, kampus memiliki tanggung jawab menjaga nama baik institusi. Di sisi lain, kampus juga diharapkan berdiri membela ruang berpikir kritis dan ekspresi mahasiswanya. Tekanan dari luar kampus terus bermunculan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dunia akademik bisa saja terintimidasi oleh kekuatan politik eksternal. Namun perlu diingat, meme adalah bagian dari budaya komunikasi digital yang berkembang di era internet. Di negara-negara demokratis, meme satir terhadap pemimpin negara bukan hal tabu. Di Amerika Serikat misalnya, presiden bisa menjadi bahan lelucon harian di acara televisi dan internet tanpa ancaman pidana. Di Indonesia, kultur itu memang masih muda. Namun bukan berarti harus dimatikan. Justru perlu ada upaya membangun literasi digital, edukasi soal etika berkomunikasi, dan pemahaman konteks politik yang mendalam agar kritik tetap tajam tanpa melukai secara personal. Kasus mahasiswi ITB dan meme dua presiden ini bukan semata soal unggahan. Ini adalah refleksi tentang bagaimana kita memahami demokrasi, bagaimana generasi muda menyuarakan keresahannya, dan bagaimana negara merespons suara-suara itu. Jika demokrasi hanya boleh memuji, maka ia bukanlah demokrasi, melainkan
ilusi. Dan jika ruang kritik terus disempitkan, maka yang akan tumbuh bukanlah bangsa yang sehat, melainkan bangsa yang takut. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi kita di Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Ricky Marli. Saya Wandi Barboy Silaban. Saya Delima Natalia Napitupulu. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum memulai pembahasan kita, subscribe dan aktifkan nada loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Silakan berlangganan Lampung Pos ID untuk mendapatkan berita lebih lengkap dan berkedalaman. Teman-teman juga bisa memberikan komentar, memberikan saran, masukan juga mengenai tema selanjutnya di Lampung Pos Update kali ini. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai meme atau gambar mengenai Jokowi dan Prabowo. Mungkin pemirsa juga tahu seperti apa meme atau gambar yang dibuat oleh salah satu mahasiswa ini yang kalau tidak salah dia dari jurusan seni rupa, ini lewat AI ya, lewat AI dia menggambar Pak Presiden Prabowo sedang berciuman dengan mantan Presiden Joko Widodo. Nah ini gambar ini atau meme ini membuat jagat dunia maya di Indonesia ini viral ya. Jadi membahasnya ada yang membahas hal seperti itu adalah pornografi, tapi ada juga yang membahas mengenai bagian dari kemajuan teknologi atau memang sebagai suara aspirasi terhadap dari masyarakat gitu. Kita tahu bahwa selepas Pak Presiden Joko Widodo menanggalkan jabatannya dan digantikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat kental sekali. Ada yang bilang bahkan intim. Nah ini kemungkinan besar yang menjadi inspirasi dari mahasiswa itu untuk membuat meme itu. Nah ini yang terjadi pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang juga yang mencela mahasiswa itu gitu. Nah dari kejadian ini si mahasiswa ini jadi tersangka gitu. Dari tersangka karena ini delik aduan, kalau tidak salah yang melaporkan ini adalah pihak kepolisian. Tapi tidak lama kemudian ada desakan dan akhirnya si mahasiswa ini ditangguhkan penahanannya gitu. Nah ini yang terjadi. Nah hal yang seperti ini emang sangat sensitif sekali, makanya cukup viral di masyarakat. Nah ini gimana nih Kak Boy? Iya memang miris ya Kak ya, karena kita kan negara demokrasi ya. Sebenarnya ini juga meme atau meme ya, itu kan memang sarana baru bagi kita ya, khususnya yang sangat intens ya, sangat sering bergelut dengan dunia digital gitu ya. Itu kan adalah salah satu bentuk kreativitas ya. Jadi meme seperti itu kalau di dunia digital tentu saja untuk penuh dengan ekspresi ya.
penuh dengan kebebasan gitu ya dalam hal ini mau menggambar seperti apa gitu, karena kan itu kan dan itu pun sosoknya pun kan bukannya hal mungkin secara etis dianggap oleh sebagian tidak etis, tapi kan kembali lagi negara Indonesia sebagai negara demokrasi sudah memilih pilihan seperti ini. Jadi ketika ada persoalan tadi itu bahwa ini secara etika bermasalah, secara etis bermasalah, maka perlu hati-hati untuk menjerat ataupun mengkriminalisasinya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah tantangan tentu saja bagi Indonesia yang sudah berproses menjadi negara yang demokratis gitu ya. Tapi juga di tengah tantangan disrupsi digital seperti ini ya. Disrupsi digital ini kan bukan hal yang main-main, sudah melanda ke segala lini ya, pelajar, sekolah, mahasiswa, masyarakat juga dari desa sampai ke kota gitu ya, bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman seperti itu. Jadi ya tentu saja ini kasus yang baru, tapi kan kita tahu kalau pada akhirnya kasus ini bahwa si mahasiswi dari ITB ya Kayang, ini mahasiswi dari ITB berinisial SSS, 3S, triple S. Jadi ya dia mungkin barangkali seperti Kak Riki sampaikan tadi ya, menyampaikan betapa dekatnya hubungan antara Pak Jokowi, Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan Presiden ke-8 Presiden Prabowo gitu ya. Itu menandakan kali ya. Nah, di sini saya kira tapi kalau respon dari Pak Jokowi sendiri terhadap ini memang sudah ada responnya ya Pak Boy ya? Pak Jokowi sudah merespon, tadi saya baca di media. Pak Jokowi merespon memang demokrasinya sih demokrasi, tapi jangan kebablasan. Begitu kalau kata Pak Jokowi ya. Ini sudah kebangetan demokrasinya. Ya, itu hal wajar Pak Jokowi berstatement seperti itu. Tidak ada yang salah. Hal wajar, apalagi itu termasuk dirinya yang dibikin oleh AI itu ya, oleh si mahasiswi tapi melalui AI ya kayak itu dibuat oleh mahasiswi ITB tapi melalui AI. Jadi kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu kan memang benar-benar lagi lagi hype saat ini ya. Jadi saat ini banyak sekali hal-hal yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI ini kan. Hampir di segala lini ya, ya entah pendidikan, entah ekonomi, semua hampir ada AI-nya gitu ya, termasuk kita di media ini. Ya, jadi ya itu Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi menyatakan demokrasinya kebangetan, kebablasan, berbeda halnya Presiden Prabowo tidak. Dia bahwa itu hal yang perlu dibina dan didampingi. Lebih bijak nih dalam hal ini Presiden Prabowo, begitu pula Kapolri, itu semua menyatakan ya nggak perlu dilaporkan hal seperti itu, karena menyadari bahwa posisi Indonesia yang sebagai negara demokrasi dan tidak bisa pula sembarangan kita ya mengekang kebebasan berekspresi itu kan. Kalau itu dikekang, kalau itu dikriminalisasi atau katakanlah di delik aduan ya menjadi delik pidana gitu ya, ya itu tentu saja akan merembet ke yang lain-lain nanti. Wah, ini bakal dilarang nih hal seperti ini. Tentu saja itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi di masa Orde Baru zaman dahulu kan, ketika dipimpin oleh Pak Harto. Nah, itu kan yang kita hindari di era reformasi saat ini. Nah, makanya Presiden Prabowo juga tidak mau langsung gegabah gitu ya, menyatakan bahwa ini kebablasan etikanya seperti itu dan lain sebagainya. Tidak seperti Pak Jokowi tanggapan Presiden Prabowo. Nah, itu hal yang positif saya kira. Jadi kita bisa melihat di sini ya perbandingan bahwa kita ya belajar sekali lagi. Dan yang terbaru kalau statement dari kuasa hukum si mahasiswi ya, tolonglah hentikan semua kasus ini terus bergulir, tolong kasus ini jangan terus diperpanjang gitu loh, tolong dihentikan kasus ini. Itu kalau dari kuasa hukum mahasiswi. Apalagi orang tuanya kalau tidak salah sudah minta maaf ya, orang tua mahasiswi. Ya, si mahasiswi juga sudah minta maaf. Jadi makanya itu kenapa disetujui penangguhan penahanannya. Ada iktikat baik dilihat oleh Polri dalam hal ini, juga orang tua mahasiswi yang sudah
mengajukan penangguhan penahanan. Jadi ya saya kira kita lihat lagi lah bagaimana. Ya saya kira udah ada hal yang bagus lah, ada yang Presiden Prabowo menyatakan pembinaan dan pendampingan, Presiden Jokowi menyatakan etika kebablasan. Nah itu sih kalau dari sudut pandang saya Kak. Kalau Kak Del bagaimana Kak? Ya, saya melihat bahwa memang saat ini perkembangan AI itu sangat pesat dan hampir kita semua dari berbagai latar belakang itu akrab dengan AI. Mulai dari siswa, guru, sampai kita pekerja di media itu akrab sekali. Dan juga pastinya mahasiswa. Dengan AI memang kita bisa membuat berbagai gambar yang kita mau, suara juga bisa dipalsukan, dimiripkan gitu ya. Dan mungkin inilah yang dimengerti oleh si pembuat meme bahwa dia pingin membuat ini. Tapi mungkin memang ada yang miss di situ ya. Bahwa saya setuju bahwa setiap kita itu bebas berpendapat, tapi memang juga kemampuan untuk mengelola AI harus juga diikuti oleh kemampuan literasi digital yang baik. Jadi juga kalau kita mau mengkritik, ya janganlah membuat meme yang seperti itu. Kalau ini saya pribadi ya, terlepas dari saya pendukung atau tidak atau bukan pendukung, tapi secara kesusilaan menurut saya memang itu kurang baik. Meme seperti itu dua laki-laki, apalagi itu kepala negara, ya tidak patut gitu ya. Kita sangat terbuka dengan kemajuan teknologi, tapi juga harus tahu batasan-batasan etikanya yang sebaiknya kita taati. Karena tanpa etika ya semua juga ilmu atau pengetahuan itu tidak akan ada gunanya gitu ya. Etika dan akhlak itu yang utama. Kemudian baru pengetahuan dan seterusnya. Nah, mungkin untuk adik mahasiswa ini dia ingin menyuarakan sesuatu kritik, yang pasti kritik kepada pemerintah. Tapi perlu diperbaiki dalam segi literasinya. Bahwa semua walaupun ada kebebasan, tetap bebas itu ada batasannya. Jangan sampai melanggar norma-norma yang sudah ada di masyarakat. Dan hal lain yang saya tangkap dari kondisi ini, bahwa mahasiswa pembuat meme ini langsung ditangkap ya 6 Mei kemarin oleh polisi, sempat ditahan walaupun dilepaskan kembali. Tapi saya melihat bahwa memang penangkapan ini ada satu fenomena sensitifnya hubungan antara masyarakat atau rakyat dengan pemerintahnya. Jadi terlalu sensitif kondisinya, hubungannya saat ini gitu ya. Sehingga aparat terlalu cepat menurut saya juga. Betul mungkin ada ini ada norma yang ditabrak oleh karyanya melalui AI. Tapi juga untuk tindakan represif seperti itu ya dia bukan teroris. Agak berlebihan ya kan? Iya, dia bukan teroris. Kalau dia teroris yang memang mengganggu nyawa banyak orang atau dia mungkin begal, iya nggak apa-apa langsung diamankan atau dia copet minimal. Ini enggak, dia tidak berbahaya memang. Dia hanya butuh, saya sepakat tadi dengan Bapak Presiden Prabowo, dia hanya butuh pendampingan yang lebih baik sebenarnya. Apalagi kalau dia bisa masuk ITB, itu kan kampus yang sangat oke ya. Dia pasti punya kecerdasan yang sangat baik, dan biasanya orang yang cerdas itu ya lebih mudah lah diajarin gitu ya, nggak susah-susah amat. Hanya butuh pendampingan dan ya kalau bikin meme boleh lah. Di luar negeri memang meme ini bukan hal yang baru ya. Di kita mungkin memang juga di kita bukan hal yang baru lah. Di masanya Bapak Anies Baswedan waktu masih menjadi gubernur Jakarta itu kan juga banyak sekali meme-nya gitu. Bahkan di Google pun berseliweran meme seperti itu dengan kata kunci yang juga sebenarnya kurang pas. Tapi saat itu tidak ada penangkapan teman-teman ya. Tidak ada penangkapan. Ya sekarang tiba-tiba ada penangkapan. Untunglah ada kalangan-kalangan yang memang lebih berkepala dingin melihat kondisi ini. Ya ini hanya seorang mahasiswa betul. Dia tapi hanya butuh pendampingan menurut saya. Tidak butuh borgol, tidak butuh pistol dari polisi, tidak butuh penangkapan, tidak butuh. Justru itu akan membuat dia bisa dia salah menangkap. Kenapa sampai saya ditangkap? Kejahatan seperti apa, pidana yang mana gitu kan? Padahal sejauh ini kita lihat ya ada pasal di ITE yang bisa menjerat. Pasal pencemaran mungkin ya nama baik,
pencemaran nama kepala negara. Tapi ya lagi-lagi itu masih bisa dibina. Saya optimis banget itu bisa dibina. Jadi stoplah dengan tindakan-tindakan represif dari para aparat. Seperti itu menurut saya. Dari meme ini masih terjadi pro kontra ya. Di komentar itu ada yang bilang bahwa bagaimana kalau misalnya keluarga kalian atau orang tua kalian digambar seperti itu. Nah itu kalian gimana ekspresinya, anggapannya marah atau tidak gitu. Nah tapi ada juga yang berbeda dengan itu. Nah apalagi dengan buzzer-buzzer yang tidak suka dengan Pak Jokowi atau mungkin dengan Pak Prabowo. Mungkin anggapan mereka, komentar mereka berbeda gitu. Nah, tapi ini kan masanya terutama untuk Pak Jokowi ya Kak Boy ya, ini sedang diserang kalau menurut saya ya, sedang diserang. Selain emang dengan meme ini, sebelumnya juga ada yang memang sedang ijazah palsu. Nah itu salah satunya mungkin ini rangkaian menyerang salah satu pihak. Nah ini yang masih terjadi pro dan kontra. Nah saya juga sangat setuju ya, tidak langsung ini kan delik aduan harus ada yang melapor, tapi kemudian ketika dia sudah pakai baju tahanan, si mahasiswi ini sudah pakai baju tahanan, tapi kemudian ditangguhkan. Ini kemungkinan ini ada permintaan dari Pak Prabowo sendiri. Nah ini bagaimana anak ini dibina gitu. Dibina apalagi sudah ada itikat baik dari pihak keluarga untuk meminta maaf, kemudian juga si mahasiswa juga sudah minta maaf. Nah ini kan masalahnya etika ya, ketika kita juga sebagai jurnalis juga punya etika dalam menjalankan tugas. Nah ini juga ketika mahasiswanya seperti itu, mahasiswa juga harus punya etika. Nah tapi di luar sana banyak anggapan yang berbeda gitu, apalagi yang memang buzzer yang memang dalam politik kemarin yang membuat yang viral ini semakin jadi gitu. Bicara soal buzzer ini memang sekarang lagi ngetren banget ya buzzer. Iya benar. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa, buzzer itu abu-abu menurut saya ya. Nggak bisa kita pastikan betul dia buzzer betulan atau memang dia simpatisan atau memang dia orang yang pure memberikan pendapatnya tentang satu isu gitu ya. Nah buzzer ini sendiri sebenarnya juga mungkin cukup mempengaruhi si adik pembuat meme ini gitu ya. Mungkin karena mendengarkan buzzer dari si A, dari kelompok A, buzzer kelompok B, kemudian dia mungkin mencernanya juga kurang matang karena masih mahasiswa ya, masih adik-adekan. Tapi nggak tahu juga Kadel, ini inisiatif sendiri atau gimana si mahasiswi ini? Kenapa kok dia tiba-tiba membuat? Mungkin ini inisiatif sendiri mungkin ya, karena sampai sejauh ini belum ada fakta terbaru dari kepolisian atau dari fakta temuan dari teman-teman media bahwa ada pihak lain yang membackingi atau yang turut mempengaruhi. Mungkin ya karena mahasiswa kan memang identik dengan kritis ya, orang-orang yang kritis, kaum intelektual. Yes. Nah ini berpadu jadilah ini gitu ya. Tapi ya memang tugas kita semua supaya kita bisa mencerna semua dengan baik. Jadi kita ini kan setiap hari pasti bergulat dengan media sosial ya, apapun platformnya. Jadi memang kita harus tahu persis bagaimana kita bereaksi. Jadi jangan langsung kalau misalnya ada berita seperti ini kita langsung terpengaruh, kesel, emosi gitu ya, nggak suka, terus bikin meme seperti itu. Karena yang rugi adalah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu reaktif bagi semua pihak ya, jangan terlalu reaktif. Mari melihat kondisi ini semua dengan kepala yang lebih dingin dan tetap menjunjung etika dan akhlak di atas segalanya. Ya, menurut pikir saya gambar meme ini sebuah lukisan gitu. Ternyata itu adalah bukan lukisan. Bukan lukisan kan, bukan. Pakai teknologi. Ya. Kalau pakai teknologi kemungkinan mudah dibuat, kemungkinan juga dalam waktu yang tidak lama itu akan jadi. Ya itu kurang gitu. dari 1 menit, itu pasti kurang dari. Itu bisa. Mungkin hanya sekitar beberapa detik, itu jadi langsung memang. Iya, itu kemungkinan juga bisa otomatis kalau misalnya itu gambarnya bergerak ya. Nah, ini yang jadi permasalahannya gitu. Ketika ini kan sebenarnya kita semua bisa melakukan hal yang seperti itu. Iya. Tapi kan kita
diajarkan akhlak dan lain sebagainya gitu. Tapi kan ketika sudah dipublis ternyata ada juga yang pro, maksudnya setuju. Nah, yang setuju ini kan kita pertanyakan siapa, atau memang buzzer yang kemarin, atau memang yang dibuat sendiri. Nah ini yang bikin viral semakin jadi. Nah ini gimana nih Kak Boy? Ya kayak saya kira kata kuncinya benar tadi ya, sudah disampaikan ya kayak saat kita berdiskusi ini, literasi digital itu ya. Jadi itu menjadi kata kunci, dan itu juga yang disampaikan oleh ITB ya, dalam hal ini kampus ITB itu mengakui mungkin itu kurang baik ya secara etika, kurang baik dan kurang berkenan gitu, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Karena itu mereka ITB siap untuk melakukan pembinaan, pendampingan kepada si mahasiswi gitu ya. Tapi juga memaklumi bahwa saat ini adalah digitalisasi telah menguat. Jadi ketika ada seseorang yang bisa memanfaatkan teknologi digital dengan sangat baik seperti itu, tapi mungkin disalahartikan ataupun masih kurang literasi, itu akan menjadi PR ataupun tugas bagi si kampus untuk membinanya. Itu dalam hal ini saya salut ya, mengapresiasi apa yang dilakukan ITB ya. Dia memahami kondisi itu gitu, memahami kondisi mahasiswa yang tadi itu kritis, inovatif, berpikiran bebas gitu ya, tidak terkekang pikirannya gitu ya. Tapi mungkin tadi sekali lagi literasi digital yang kurang. Nah, seperti itu yang mau ditanamkan oleh ITB. Jadi ya saya kira itu saja yang perlu kita persoalan, karena kan kalau mau ditilik dari pasalnya, kalau polisi sendiri itu kan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 45 yang mengatur tentang kesusilaan. Dia arahnya kepada pelanggaran kesusilaan gitu ya, karena itu hal yang tidak susila ya, tidak etis gitu ya secara norma kesusilaan di Indonesia, lagi-lagi seperti itu kalau mau ditilik itunya. Tapi kan sekali lagi itu semua berkaca dari kasus ini, kemudian juga pihak kuasa hukum si mahasiswi juga menyatakan sudah hentikan polemik berkepanjangan soal kasus ini, karena Presiden sudah memaafkan, maksudnya sudah mengajukan penangguhan penahanan, begitu juga Polri. Jadi semua pihak sudah saling memaklumi lah, bahwa intinya adalah perlu pembinaan dan pendampingan bagi si mahasiswi ITB ini gitu. Oke. Semoga pemirsa, semoga kreativitas tanpa batas ini tetap memperhatikan etika dan adab di masyarakat. Oke, terima kasih Kak Del dan Kak Boy. Sampai jumpa lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer,
dan Lampos Publishing. Lampu Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampu Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.